Halo semuanya, ini adalah cerita tentang si tikus dan buah mangga. Suatu hari, saya keluar dari rumah dan berniat untuk jalan-jalan santai. Tapi dalam jalan-jalan tersebut, saya melihat suatu peristiwa, yaitu tikus lagi makan buah mangga. Ya sudah, tidak ada yang istimewa pikirku saat itu. Berselang beberapa hari kemudian, aku kepikiran tentang peristiwa si tikus yang lagi makan buah mangga. Apa yang membuat aku kepikiran dan berpikir peristiwa itu adalah peristiwa yang istimewa? Setelah aku berpikir, ternyata si tikus itu harusnya tidak bisa menikmati kelezatan dari buah mangga tersebut. Kenapa? Karena buah mangga itu kan ada di pohon. Nah, pohon itu adalah pohon mangga. Pohon mangga itu tinggi dan susah untuk digapai. Bahkan oleh manusia, kita butuh bantuan yang namanya pengambil mangga dari bambu, gitu kan? Jadi, bagaimana caranya situ tikus bisa makan buah mangga? Nah, setelah aku berpikir dan menyimpulkan bahwa ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh sang tikus untuk menikmati buah mangga. Cara yang pertama, si tikus dapat menikmati kelezatan buah mangga tersebut dengan cara menghayalkannya atau memikirkan dan juga memimpikan kelezatan buah mangga tersebut. Tikus hanya bisa memikirkan betapa lezat dan segarnya buah mangga tersebut, betapa manisnya buah mangga tersebut tanpa melakukan hal apapun. Jadi dia cuma membayangkan buah mangga tersebut di dalam pikirannya. Lalu cara yang kedua, sang tikus bisa menikmati kelezatan buah mangga dengan cara berusaha untuk naik ke pohon mangga. Dalam proses dia memanjat pohon mangga yang tinggi itu, sang tikus itu bisa terpeleset, jatuh, kemudian dia naik lagi, terus jatuh lagi, terus naik lagi, tanpa menyerah. Dia terus-terus naik dan akhirnya bisa sampai di puncak dan menyantap buah mangga yang lezat tersebut. Dia bisa dalam proses yang susah payah itu dia bisa makan mangga yang manis, yang segar, dan semua yang dia lakukan itu terbayarkan. Cara yang ketiga adalah sang tikus tidak perlu memikirkan dan juga tidak perlu untuk naik ke pohon mangga yang tinggi. Yang dimana cara yang ketiga ini adalah peristiwa yang aku lihat, dimana sang tikus cuma ada di tanah, terus buah mangganya yang jatuh tepat di depannya, dan kemudian sang tikus datang ke mangga tersebut dan makan. Sudah, tanpa dia bersusah payah, tanpa dia juga memikirkan, ya udah, mangganya yang datang ke hadapan sang tikus. Cara yang ketiga itu adalah cara yang menarik. Kenapa? Karena di cara yang pertama itu kan kita sebagai manusia sering lakukan. Baik itu membayangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin cita-citakan. Sama seperti tikus, dia tidak bisa menggapai pohon tersebut, tapi dia mau menikmati mangganya. Tapi satu-satunya cara yang dia pikirkan adalah ya menghayalkannya daripada melakukan cara yang kedua. Ada juga beberapa orang yang melakukan cara yang kedua dengan berusaha. Daripada bermimpi terus-terusan, lebih baik dia melakukan proses yang melelahkan, proses yang menyakitkan, namun dia sadar bahwa dalam proses tersebut dia akan bisa mewujudkan mimpinya. Namun di cara yang ketiga itu menarik sekali. Kenapa? Karena buah mangga tersebut tidak mungkin jatuh tanpa sebab. Pastinya buah mangga tersebut itu sudah menjadi takdir dari sang tikus, di mana tidak ada tikus lain yang juga melihat mangga tersebut. Sehingga si tikus
ya cuma sama si mangga. Jadi dia cuma sendirian, mangganya juga cuma satu, ya dia tinggal menyantap kelezatan buah mangga. Bayangkan coba, ada tikus lain yang melihatnya. Mungkin si tikus tidak akan bisa menikmati buah mangga tersebut, ya kan? Aku banyak belajar di dalam peristiwa tikus makan mangga ini. Dan ya, dalam kehidupan kita itu kita punya 3 cara untuk menjalani kehidupan ini. Baik itu bermimpi, menghayal, yang kedua itu berusaha, dan yang ketiga kita menunggu takdir kita. Ya mungkin kita tidak memimpikan sesuatu, kita tidak melakukan hal sesuatu, tapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang datang kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita usahakan. Jadi itu adalah peristiwa yang menurutku aku bisa banyak belajar dari peristiwa tikus dan juga buah mangga yang terjadi padaku. Jadi mungkin itu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah semuanya.